ketika keberanian mengakui kenyataan lebih langka daripada kemenangan di lapangan. Begini kata legenda Malaysia. Sekarang ni dalam Malaysia striker dah tak ada tau. Tak, Local striker dah tak ada. Tak ada. Kan? Bukan Tak ada. saya nak cakap pasal dia sebelah saya, tapi ini kenyataan. Sport. Jadi local kita tak ada. Mati lokal kita punya striker tak. Betul. Itu yang kita terpaksa ambil pemain. Betul. Untuk jadikan warga negara. Jadi pemain tempatan tercicir. Tercicir, Betul memang tak? tercicir. Saya sendiri merasakan. Saya rasa mungkin selepas saya tak ada dah siapa nampak striker tempatan yang betul-betul ada nama yang boleh skor. Betul. Setuju Bi. Susah. Setuju. Tak Betul, ada Bi. satu tim yang betul-betul fikirkan development pembangunan untuk anak tempatan, tak ada. Semua nak champion lah. champion, ambil striker okey boleh gol lah, boleh champion. Tak ada, tak boleh. Tak ada yang tim yang buat pembangunan untuk lokal. Saya sebenarnya terkejut juga tak dengan sambutan fan Indonesia, sebab kan dia orang tu tak seburuk yang saya sangka lah. Saya kan ada fanatik lah. fanatik. Rupanya dia orang support gila-gila lah, fanatiknya ekstrim. Saya terkejut bila tengok first time main first game tu lah lawan, saya masih ingat lagi lawan Sriwijaya. Stadium penuh tau. Stadium penuh dengan ada saya punya banner kat situ. Cakap, wow, ini satu sambutan yang luar biasa. Saya main kat luar dan saya skor pula tu masa gol perlawanan pertama saya menyertai Pelita Jaya. Tu memang satu perasaan yang bangga lah. Bukan untuk diri saya sendiri tapi untuk negara Malaysia. Saya buktikan anak tempatan juga boleh berjaya di luar. Berita terbaru dari Malaysia ya guys. Malaysia ogah lawan Indonesia di FIFA Matchday. Legenda Malaysia Safi Salih justru akui level timnas Indonesia. Safi Salih bilang timnas Indonesia di Asia berkembang menuju Piala Dunia, dan legenda timnas Malaysia yang pernah bermain di Pelita Jaya Indonesia bilang seperti ini ya guys. Tapi para netizen Malaysianya tidak terima. Padahal tinggal mengakui aja Indonesia lebih baik dari timnas Malaysia ya. Tapi mungkin mereka tidak mau mengakuinya karena terlalu sombong ya guys. Terlalu sombong dengan piala AFF-nya. Piala Ciki itu ya tentunya. Walaupun timnas Indonesia belum memiliki piala AFF, tapi timnas Indonesia lagi fokus ke kualifikasi Piala Dunia. Semoga timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Malaysia di tengah semarak FIFA Matchday yang menjadi ajang unjuk kekuatan tim-tim nasional, satu kabar mengejutkan datang dari utara. Timnas Malaysia menolak bertanding melawan Indonesia, bukan karena alasan teknis, bukan karena kekhawatiran akan cuaca atau keamanan, tapi karena ego. Dan suara paling lantang yang menentang keputusan ini justru datang dari seorang legenda mereka sendiri, Safi Salih. Kebenaran pahit kadang hanya bisa keluar dari mereka yang sudah tak lagi berkepentingan. Safi Salih, striker legendaris yang menjadi ikon kejayaan terakhir Malaysia di tahun 2010, angkat bicara dengan nada kecewa, bahkan marah. Ia menyayangkan keputusan Federasi Sepak Bola Malaysia yang dinilainya terlalu angkuh dan tertutup. Dalam pernyataan tegasnya, ia menyebut Indonesia sudah jauh lebih maju dari kita. Sebuah pengakuan yang mungkin terasa perih bagi sebagian, namun justru membuka ruang refleksi bagi yang berpikir jernih. Realita tak bisa dibantah, klasemen tidak pernah berbohong. Safi tidak sedang membual, fakta berbicara jelas. Indonesia adalah satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, Malaysia tertinggal, tersingkir, dan masih merasa lebih tinggi dari tetangganya. Kita menolak bertanding dengan tim yang sedang berkembang pesat. Itu keputusan yang menyedihkan, kata Safi dengan nada getir. Tak ada raja yang abadi, terlebih jika kerajaannya sudah runtuh. Yang lebih membuat Safi Salih geram adalah mentalitas lama yang tak kunjung berubah. Ia menyindir keras bahwa timnas Malaysia masih merasa sebagai raja Asia Tenggara, padahal kejayaan itu sudah menjadi fosil. Semuanya sudah punah. Malaysia harus sadar kita sudah hancur dan harus berbenah, ujar Safi dengan nada yang tidak hanya sinis, tapi juga syarat harapan agar bangsanya bangkit. Pertumbuhan dimulai dari keberanian menerima bahwa kita sedang tertinggal. Menurut Safi, pertandingan melawan Indonesia bukanlah sesuatu yang harus dihindari, justru sebaliknya. Itu kesempatan belajar. Siapa tahu, dengan melawan Indonesia, kita bisa tahu seberapa jauh tertinggalnya kita. Dan dari situ, kita bisa memperbaiki, katanya.
Pernyataan ini bukan bentuk merendahkan Malaysia, tapi justru bukti cinta karena kritik paling pedas biasanya datang dari yang paling peduli. Tanpa regenerasi, legenda hanya akan menjadi monumen bisu masa lalu. Dengan kejujuran tanpa filter, Safi mengatakan, Malaysia sekarang tak punya pemain hebat lagi. Kalau boleh jujur, saya adalah pemain terakhir yang membawa Malaysia juara di Piala AFF 2010. Kalimat itu menohok. Bukan karena menyombongkan diri, tapi karena menyoroti fakta pahit. Malaysia belum menemukan generasi penerus yang setara. Lalu mengapa masih merasa layak menolak bertanding? Kadang pelajaran terbaik datang dari tempat yang paling sering diremehkan. Safi kemudian membandingkan sikap Malaysia yang meremehkan Indonesia dengan pengalamannya pribadi. Saya pernah main di Pelita Jaya, dan saya saksi hidup betapa ramahnya Indonesia terhadap pemain asing. Katanya, pernyataan ini bukan sekadar nostalgia, tapi juga tamparan keras terhadap anggapan bahwa Indonesia masih inferior. Justru sekarang, Indonesia jadi guru yang bisa memberikan banyak pelajaran. Jangan tunggu ambruk total untuk mulai membuka mata. Dalam nada yang lebih dalam, Safi mengajak federasi dan penggemar Malaysia untuk menanggalkan ego. Menolak bertanding bukanlah simbol kekuatan, melainkan bukti ketakutan. Hentikan kesombongan ini. Belajarlah yang baik, terutama dari Indonesia, katanya. Ini bukan seruan menyerah, tapi justru ajakan untuk bangkit dengan kepala tegak dan hati terbuka. Kebesaran bukan soal masa lalu, tapi tentang bagaimana menghadapi masa depan. Safi Salih sudah bicara, tidak dengan emosi kosong, tapi dengan kepedulian seorang legenda terhadap negeri yang ia cintai. Keputusan menolak bertanding dengan Indonesia bukan hanya keliru, tapi juga kehilangan momentum untuk tumbuh. Di saat negara tetangga melesat, Malaysia malah memilih mundur. Dan jika terus begini, bukan mustahil Malaysia hanya akan jadi penonton dalam pesta sepak bola Asia ke depan. Saat legenda mulai bicara lantang, diam hanya akan membuat kita makin tertinggal. Pesan Safi Salih jelas, saatnya buang ego, belajar dari yang lebih baik, dan jangan pernah malu mengakui keunggulan pihak lain. Indonesia sudah membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan kerendahan hati bisa membawa mereka ke panggung dunia. Malaysia pun bisa, asal berani jujur melihat kaca. Dan hari ini, cermin itu adalah Indonesia.